Pembelajaran Agama Katolik kelas 5 semester 1. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali pada hari ini dalam pembelajaran Agama Katolik. Marilah kita membuka kegiatan hari ini dengan doa, agar dengan berkat Tuhan, kiranya kita bisa belajar dengan baik hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia seturut gambar-Mu sendiri. Bantulah kami agar kami sungguh dapat menjadi citra-Mu dalam tutur kata, sikap dan perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita membahas materi pertama pada kelas 5, yaitu tentang perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah. Mungkin anak-anak bertanya, untuk apa kita perlu belajar tentang materi ini? Ada beberapa tujuan. Yang pertama, supaya kita perlu bersyukur bahwa kita merupakan ciptaan Allah yang serupa dengan Dia. Yang kedua, untuk menyatakan tanggung jawab sebagai perempuan atau laki-laki. Atau yang ketiga, untuk menjelaskan arti manusia sebagai citra Allah. Yang keempat, untuk menjelaskan maksud Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan yang kelima adalah untuk menjelaskan perbedaan antara manusia sebagai citra Allah dan binatang. Itulah beberapa tujuan dari kita mempelajari materi ini. Anak-anak yang terkasih, setiap hari kalian pasti bercermin. Nah, ketika kalian bercermin, siapa dan apa yang kalian lihat dalam cermin itu? Setelah kalian bercermin, mirip siapakah wajahmu? Apakah mirip bapak, mirip ibu, mirip kakek, atau mirip nenek? Mirip siapakah suaramu, cara jalanmu, hobimu, atau perilakumu? Setelah kalian bercermin, kalian pasti bisa melihat bayangan mirip siapakah dirimu. Bisa mirip ayah, bisa mirip ibu, bisa mirip kakek, atau mirip nenek. Dalam hal fisik tertentu atau perilaku tertentu, dirimu merupakan gambar dari orang tua. Tingkah lakumu menjadi cerminan dari tingkah laku orang tuamu. Itulah alasan mengapa orang mengatakan anak ini mirip bapak atau ibunya. Dengan kata lain, kata citra berarti cerminan atau menyerupai, baik secara fisik maupun tingkah laku. Anak-anak yang terkasih, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 dan juga dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Laki-laki dan perempuan merupakan cerminan rupa Allah. Selain itu, manusia juga mirip dengan Allah karena manusia memiliki daya cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa atau kemauan.
Jika manusia menggunakan daya cipta, rasa, dan karsa, maka manusia sesungguhnya mirip dengan Tuhan. Karena memiliki rasa, daya cipta, dan karsa, maka manusia berbeda dari binatang lain. Dan manusia diberi tugas untuk memelihara dan mengelola alam beserta istrinya. Anak-anak yang terkasih, dari semua apa yang Bapak sampaikan sebelumnya, Bapak bisa menyimpulkan bahwa manusia merupakan gambar Allah. Ia memiliki daya cipta, rasa, dan karsa. Karena itu, ia berbeda dari ciptaan Tuhan lainnya. Ia berbeda dari binatang. Yang kedua, Allah itu maha baik. Ia menciptakan segala sesuatu secara baik. Ia juga menciptakan manusia secara baik. Karena itu, setiap kita adalah ciptaan Tuhan yang baik. Yang ketiga, jika manusia menggunakan daya cipta, rasa, dan karsa untuk tujuan baik, sesungguhnya manusia telah menjadi citra Allah. Dan yang keempat, kita harus bersyukur bahwa kita diciptakan sebagai citra Allah. Anak-anakku yang terkasih, itulah inti dari materi tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Semoga kalian menyadari bahwa setiap kalian adalah ciptaan Tuhan yang baik, lalu mensyukurinya dan berjuang agar kalian juga menunjukkan rasa hormat terhadap lawan jenis dan juga berusaha mengembangkan bakat dan kemampuan sesuai dengan jenis kelamin kalian masing-masing. Di akhir pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Silakan membaca pertanyaan-pertanyaannya dan jawablah pertanyaan itu dalam sebuah kertas lampiran, dan setelah kalian menjawabnya, kalian foto lalu kirimkan kepada Bapak. Bapak menunggu hasil pekerjaan kalian. Anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Marilah kita menyadari jenis kelamin kita sendiri, mensyukurinya, dan menghormati lawan jenis kita. Dan marilah kita menutup pertemuan kita hari ini dengan doa agar pembelajaran kita hari ini berguna. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena kami telah belajar hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami secara amat baik. Semoga kami akan selalu berjuang untuk menggunakan pikiran, hati, dan kebebasan kami untuk tujuan yang baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.